Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 32 sampai ke 33. Amsal 3 ayat 32 sampai 33 demikian bunyinya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada saat ini, tema kita adalah jujur. Ya, jujur bukan hal yang baru kita dengar. Bahkan kita sering berkata kepada orang lain untuk berkelakuan jujur dalam hidupnya. Jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap yang lurus hati atau menyatakan yang sebenarnya. Jadi kita bisa memahami bahwa jujur adalah sikap yang lurus hati atau menyatakan yang sebenarnya. Dapat kita akui bahwa jujur itu mungkin sangat susah untuk kita lakukan. Kadang banyak orang sering berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, selain itu juga, jujur bisa diartikan sebagai orang yang dapat dipercayai. Jadi, jujur itu bukan hanya saja mengatakan dengan apa adanya, tetapi orang yang dapat dipercayai. Nah, terkadang hal kecil juga kita menyembunyikan dari orang tua kita. Terkadang hal kecil kita sembunyikan dari anak kita atau teman atau saudara dan sahabat kita. Dan kita berpikir bahwa itu untuk kebaikan kalau kita melakukan kebohongan. Tapi alangkah baiknya sekecil dan sebesar apapun itu, kita tetap harus berkata jujur dan tidak sama sekali menyembunyikan. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kitab Amsal kita sering membacanya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kitab Amsal sering mengajarkan kita tentang hikmat untuk berbuat kebaikan. Kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saya percaya itu. Sebagai orang yang cinta kepada Tuhan, tentu itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita pelihara sehari-harinya. Sebagaimana dalam judul perikop kita, kalau kita perhatikan, bahwa itu adalah anjuran untuk berbuat baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan tema kita adalah jujur. Pertanyaan yang tepat saat ini adalah, apa gunanya kalau kita bersikap jujur? Nah, yang pertama adalah kita dekat dengan Tuhan. Nah, ayat 32b mengatakan demikian. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau memperhatikan kata ia, itu menunjukkan kepada Tuhan. Amsal Salomo menyatakan bahwa bagi orang yang berkelakuan jujur, Tuhan akan ada. Tuhan ada. Tuhan ada selalu menemani dan bergaul dengan saya, dengan kita semua.
Tuhan senang melihat diri kita jika kita berbuat jujur, tidak mau berbohong kepada siapapun, dan kita mau berani untuk menyatakan apa adanya. Ia adalah Tuhan, akan selalu bersama-sama dengan kita. Allah tidak akan pernah jauh jika diri kita selalu bersikap jujur. Yang kedua adalah kita diberkati Tuhan. Ayat 33b, bahwa kediaman orang benar diberkatinya. Bukan saja Tuhan erat dengan kita, namun Tuhan juga akan selalu memberkati diri kita. Ya, mungkin susah untuk menyatakan kebenaran, akan tetapi jika kita mau berani berkata jujur, maka Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan akan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, karena kita telah menjadi orang jujur dan benar. Dan itu sangatlah perlu kita terapkan dalam kehidupan, bahwa saya bisa berkata jujur. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.